صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. Para jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan membaca kitab ini, kami ingin sampaikan bahwa insyaAllah pelaksanaan Maulid Hidayah kita dilaksanakan pada tanggal 25 bulan ini, dan nanti mohon kehadiran semua kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah sekalian, dan kalau keluarga bersedia ikut, kami sangat senang bila mereka juga diajak. Kemudian yang kedua, saling mengingatkan bahawa salat berjamaah mendapatkan pahala 27 kali lipat dibandingkan dengan salat sendiri bila tata tertibnya dijaga. Bila tata tertib dalam melaksanakan salat jamaah tidak dijaga, ini pahalanya tetap satu. Jadi tidak ada keutamaan 27 kali lipat. Antara lain, atau di antara hal yang dapat merusak pahala salat berjamaah, paling kurang menguranginya adalah berpindah ke satu rukun bersamaan dengan imam. Imam turun rukuk, kita juga turun rukuk. Imam bangkit iktidal, kita juga bangkit secara bersamaan dengan imam. Ini hukumnya makruh. Kalau kita lebih dahulu sampai daripada imam belum sampai ke tempat sujud, kita sudah sampai, ini hukumnya haram. Nah, maka para jamaah sekalian, kalau kami sering menyampaikan, mungkin agak keras sedikit, jangan sampai kita kejar pahala jamaah. Subuh itu saya rasa pengorbanan paling berat. Saya tidak tahu apa jawaban bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau saya tanya, berat tak untuk bangun subuh? Kalau orang lain jawabnya berat. Berkorban untuk berangkat ke masjid di subuh, berat tidak? Orang lain jawab berat. Setelah berat, kita berkorban datang juga, tapi sampai di sini pahalanya sama dengan salat di rumah. Jadi rugilah kita. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, khususnya kita yang sudah sering berdiskusi di sini, bagi yang masih kejar-kejaran dengan imam, nanti mulai kita salat Isya bersabarlah, supaya pahala berjamaah kita sempurna, pahala berjamaah kita dapatkan dengan baik. Kemudian mengenai dengan kelurusan saf, keseimbangan saf, rapat atau tidaknya saf, itu juga akan mempengaruhi salat berjamaah kita. Jadi saf itu hendaklah rapat, dijaga dengan baik, safnya rapat. Kemudian safnya tidak ada yang maju ke depan, sebahagian maju ke depan, kemudian sebahagian mundur ke belakang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan diskusi kita pada malam ini. Kita sampai kepada cinta kepada harta dan juga bakhil. Ada orang cinta kepada harta, bagaimana denda kepada mereka atau apa akibat yang akan diterima, dan juga orang bakhil, apa akibat yang akan diterima. Dan kami rasa di zaman ini sudah ada orang-orang yang terlalu cinta kepada harta dan terlalu bakhil, kikir luar biasa. Jangankan ke orang lain, ke ayah dan ibunya saja tidak sampai hartanya, apalagi untuk orang lain. Kita mulai dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. Di kitab ini tidak disebut surat apa dan ayat yang keberapa. Nanti kalau ada yang ingat, tolong ingatkan saya. Surat apa dan ayat keberapa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingat Allah. Dan siapa yang melakukan demikian, maka dialah orang yang sangat rugi. Ini peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang-orang tertentu hartanya menghalanginya dari Allah. Anak-anaknya menghalanginya dari Allah. Dia berkorban untuk anaknya. Dia bekerja mati-matian untuk anaknya. Dia abaikan perintah Allah. Dia tidak salat, dia tidak puasa. Sebenarnya dia sudah wajib haji, tapi dia tidak berhaji. Zakat dia sembunyi-sembunyikan. Nah, ini berarti sudah menghalangi, anak itu sudah menghalanginya daripada Allah. Nah, begitu juga keluarga. Seseorang dihalangi untuk mengingat Allah oleh keluarga. Bahkan seseorang bisa melakukan kesalahan besar demi keluarga, mengambil yang bukan haknya untuk menyenangkan keluarga. Alhamdulillah. Nah, kemudian kedua begitu juga harta. Harta itu kalau dicintai, dia akan ditumpuk-tumpuk terus. Ditumpuk. Orang miskin di sekitarnya dia tidak peduli. Orang miskin di samping rumahnya dia tidak mau tahu. Anak yatim banyak sekali di sekitarnya dia tidak bantu. Kenapa? Karena dia cinta kepada harta. Nah, mudah-mudahan kita Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah, harta boleh kita miliki tapi tidak kita cintai. Jangan kikir, jangan pelit, berbagilah. Karena harta yang ada pada kita itu titipan Allah, dan itu sebagai cobaan yang banyak sekali orang tidak lulus dengan cobaan ini. Kalau orang dicoba dengan susah, itu banyak yang berhasil. Tapi ketika dicoba dengan jabatan, dicoba dengan harta, banyak yang gagal. Jadi dia menghitung-hitung. Mungkin seminggu sekali lihat bukunya, lihat depositonya berapa sudah. Tahun ini, bulan ini dapat untung berapa. Kalau deposito kan luar biasa banyak. Diberikan oleh bank. Sampai, kalau saya tidak salah, kalau deposito itu sampai 30%. 30% dari keuntungan ya untuk pemilik deposito. 70% lagi baru dikelola oleh bank, sebagiannya gaji karyawan, sebagian keuntungannya untuk mereka dan sebagainya. Jadi dihitung-hitung terus. Tapi pelitnya luar biasa. Itu berarti gagal. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita bisa mulai dari hal kecil bagi yang belum. Bagi yang sudah, alhamdulillah, mudah-mudahan semakin meningkat. Tapi bagi kita yang belum mulailah dari hal-hal kecil. 500, 1.000 rupiah, kasih uang parkir jangan 1.000, kasih 2.000. Kita niatkan dalam hati ini sedekah kita untuk beliau. Kalau kita mobil, jadi sudah berhenti di sampai 5 tempat. Kalau berhenti cuma sekali, kasih 3.000, kita mulai dengan 1.000. Nanti kita beli kepada orang-orang yang kita susah, ada lebih 2.000, tak usah ditunggu lagi kembaliannya. Begitulah. Jadi lama-kelamaan kita sudah terbiasa, akhirnya menjadi biasa. Tapi kalau tidak dibiasakan, Masya Allah, pelitnya luar biasa. Ada 1.000 uang kembalian, ditunggu. Ketika orang itu bilang tak ada uang kecil, disuruh cari. 15 menit bersedia ditunggu demi uang 1.000. Itu karena tidak biasakan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, mungkin pernah kami singgung di sini. Kami mengajak para jamaah di mana saja dan termasuk kita, beli barang pada orang-orang yang susah, tidak usah terlalu dipilih. Misalnya beli langsat, tidak usah terlalu dipilih. Kalau kita tahu yang jualan itu bukan orang kaya, beli salak, beli apa lagi, duku, beli tomat, tidak usah terlalu dipilih. Ambil saja mana saja, niat di hati, ya Allah, kalau kena yang tidak bagus, inilah bantuan saya untuk beliau. So, kalau saya tidak ambil yang kurang bagus ini, orang tidak akan ambil. Hebatnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah seperti itu, Allah balas kita dari jalan kita tidak duga. Itu yang paling ditunggu-tunggu oleh kita. Kalau saya mau menantang, kalau Bapak Ibu tidak percaya bahasa kerasnya, boleh dicoba. Karena Allah sendiri berkata, siapa yang menggunakan sifatku, sifat Rahman,
maka aku sayang kepada dia, aku cinta kepada dia. Apa sifat rahmat? Allah itu menyayangi siapapun tanpa pandang bulu. Apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, Allah tetap beri kepada dia. Nah, ketika kita menyayangi makhluk ini, apalagi manusia yang kita sayang, maka Allah mulailah mendatangkan rezeki kepada kita dari jalan yang kita tidak duga sebelumnya. Ya, jadi itu semua ketika kita tidak bakhil. Karena janji Allah di surah Al-Baqarah, saya tidak ingat ayat yang keberapa. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Ketika harta kita dermakan di jalan Allah, masjid, pesantren, anak yatim, orang susah dan sebagainya, ibarat dia menanam satu biji lalu tumbuh menjadi sebatang pohon, bercabangkan 7 cabang, di masing-masing cabang berbuah 100. Maknanya satu kita dermakan di jalan Allah, Allah balas kepada kita 700. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan lipat gandakan kembali bagi orang-orang yang dikehendakinya. Maka Bapak Ibu sekalian, saya belum pernah mendengar dan belum pernah melihat orang yang pemurah itu hidupnya menjadi susah. Tidak. Orang begitu menjadi pemurah, orang yang suka menolong orang-orang yang susah, bahkan hartanya semakin banyak, usahanya semakin maju, rezekinya semakin berlimpah. Maka Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, mungkin bahasanya agak keras sedikit. Kalau ada di antara kita yang memang kikir, bakhil, kikir, tidak mau bantu orang, ingatlah Allah juga akan berpelit-pelit kepada kita. Kalau kita berpelit-pelit terhadap makhluk Allah, terhadap manusia yang ada di dunia ini, maka Allah juga akan berpelit-pelit buat kita. Maka Bapak Ibu, kalau bisa, kita jangan pelit pun sampai kepada hewan. Jika kita sedang makan, tiba-tiba kucing lewat, terlihat badannya kurus kan, karena mungkin tidak dikasih makan oleh siapapun. Berkenanlah kita bagi nasi yang sedang kita makan sebahagian yang untuk kucing itu. Dia pasti akan doakan kita dengan caranya sendiri, dan Allah tidak menutup mata, kalau boleh kita sebut tidak menutup mata. Ketika kita menyayangi manusia, menyayangi hewan, maka Allah akan sayang kepada kita. Dalam sebuah hadis kursi atau hadis Nabi, saya kurang ingat, nanti kita pelajari lagi. Man lam yarham man fi dunya lam yarhamhu man fis sama. Kalau saya tidak salah begitu lafaznya. Siapa yang tidak menyayangi makhluk yang ada di dunia ini, maka dia tidak disayang oleh makhluk Allah yang ada di langit, yaitu oleh para malaikat. Jadi kalau malaikat sudah tak sayang, berarti malaikat tidak mau mendoakannya. Nah, ini perlu kita ulang-ulang Bapak Ibu, seperti yang kami sampaikan pada hari Jumat kemarin. Jadi kalau tidak diulang-ulang, rasa cinta kepada ayah, rasa sayang kepada ibu itu sedikit saja. Kita lebih besar cinta kita kepada anak dibandingkan dengan ayah dan ibu kita. Padahal selama ini yang berkorban untuk kita mati-matian adalah ibu kita, ayah kita. Tapi itu terabaikan begitu saja. Maka perlu diulang-ulang, diingat-ingat. Kalau tidak, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, banyak orang-orang yang saya tanya, tolong jawab dengan jujur. Kalau kasih uang untuk anak minta 200.000, berat tak? Nah, anak minta untuk biaya kuliah 200.000, berat tidak? Nah, kalau ibu minta 100.000, terasa berat? Terasa, Ustaz. Kan jauh sekali. Dan mungkin, maaf, mungkin kita begitu juga. Kalau tiba-tiba ibu datang ke rumah, nak, boleh tak kasih ibu uang 400.000? Terasa berat. Tanya, mak, untuk apa uang sebanyak itu? Ayah, untuk apa uang sebanyak 400.000? Tapi kalau anak yang minta tidak berat, muntah lagi sama orang. Jadi begitu tipis cinta kita kepada ayah dan ibu. Maka kalau tidak diulang-ulang, tidak akan ada rasa cinta kita kepada ayah dan ibu, tak akan bertambah. Jadi kita paksa-paksa di tahap awal, sampai muncul dalam hati kita minimal sama. Minimal sama. Pemberian kita kepada orang tua kita sama dengan pemberian kita kepada anak-anak kita. Jangan ketimpangannya jauh sekali. Di kamar anak kita beli spring bed yang baru, kita pasangin AC. Ibu kita masih tidur di kasur kapas yang dulu mungkin di kasur kapas itu lahirkan kita.
50 tahun yang lalu kalau hari ini usia kita 50. 30 tahun yang lalu kalau usia kita 30. Jadi 30 tahun yang lalu ibu kita lahirkan kita di kasur kapas itu. Kasur kapas itu ketika waktu pertama dibeli setebal ini. Sekarang sudah tinggal 1 senti. Masih kasur itu dipakai. Tidak berkenan kita ganti. Selimutnya kain batik saja. Anak kita selimutnya berbahankan bagus kan. Ada busanya di dalam. Itu kalau tidak dipaksa-paksa sekali lagi tak akan. Lalu apa yang akan terjadi? Orang yang tidak cinta kepada ayah dan ibunya tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Orang yang tidak sayang kepada ayah dan ibunya tidak akan mendapatkan ridha Allah di dunia dan di akhirat nanti. Sementara semua kita para jemaah sekalian wajib mati. Kita semuanya menunggu giliran. Mungkin ada yang malam besok, ada yang minggu depan, ada yang bulan depan. Berapa usia kita? Termasuk saya. Jika suatu saat nanti sudah 2 waktu misalnya, sudah 2 Senin saya tak datang. Ada yang bertanya, kemana Ustaz Sirajuddin tak datang-datang? Oh, lupa kabari, beliau sudah meninggal. Saya yang meninggal. Atau ada di antara bapak-bapak yang saya tanya, kemana bapak yang biasa duduk di sini? Oh, beliau sudah meninggal, Ustaz. Selesai. Jadi kalau sudah meninggal itu, bakti kita kepada ayah kita, bakti kita kepada ibu kita, itu menjadi amal. Itu amal yang paling dahsyat, bahkan lebih besar daripada salat sunat. Lebih besar daripada puasa sunat. Coba bayangkan puasa sunat kita bercapek-capek, tahan lapar dari sejak subuh sampai terbenam matahari, kalau kita lebih kurang 13 jam. Di Indonesia puasa itu lebih kurang 13 jam. Ke 12 jam setengah. Tahan lapar, tak makan, tak minum. Tapi sedangkan ayah kita lebih besar daripada pahala tahan lapar 1 hari itu. Salat tahajud jam 3 malam kita bangun sempoyongan. Tapi bakti kita kepada ibu dan ayah jauh lebih besar daripada kita bangun sempoyongan di tengah malam. Nah, ini kadang-kadang yang membuat sebahagian orang, mohon maaf, tatapannya tidak tajam. Terhadap ini tatapannya tidak tajam. Sama seperti sedekah. Sedekah itu jauh lebih besar pahalanya kita sedekahkan kepada kerabat kita daripada orang lain. Bantuan kita kepada kerabat kita jauh lebih besar pahalanya daripada bersedekah kepada orang lain. Tapi kadang menjadi aneh, anak yatim dibantu. Anak yatim dibantu, ada orang datang dibantu seperti kemarin. Saya dengar informasi, alhamdulillah, ya, dalam satu subuh terkumpul sumbangan untuk pesantren Hafiz 90 juta sekian di sini. Kalau ada yang kasih 2 juta, 2 juta dikasih. Kakaknya tidak dibantu, abangnya tidak dibantu. Itu tidak berguna. Tapi kalau sudah lebih, abang kita susah, adik kita susah, bantu beliau. Ada lebih, baru bantu santri Hafiz, baru bantu fakir miskin, baru bantu anak yatim. Itu baru berguna. Jadi jangan salah menatap. Oh, saya ini bantu orang hafal Quran, besar pahalanya. Kalau kakak kita abaikan, abang padahal mereka butuh uluran tangan kita. Itu sudah salah tatapannya. Nah, apalagi ketika bicara yatim. Kita punya adik yang suaminya sudah meninggal. Atau kita punya adik laki-laki, hidupnya susah sekali. Untuk baju sekolah anaknya saja kadang-kadang menunggu pemberian baju bekas dari orang lain. Kalau untuk yatim kita belikan pakaian baru, untuk anak adik kita tidak kita belikan, itu tidak berguna bantuan kita untuk yatim. Karena sudah loncat. Jadi pertama yang wajib kita tolong ayah ibu, setelah itu kerabat, setelah itu wal yatama, anak yatim, baru wal masakin. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita semua, kita harus menatap dengan benar. Tatapan kita harus tajam. Prediksi kita, ingatan kita terhadap pahala dan cara-cara untuk mendapatkan pahala itu harus lebih tajam daripada ya kalau saya boleh saya katakan daripada apa yang kita lakukan selama ini. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu dapat menjadi fitnah bagimu. Apa itu fitnah Bapak Ibu sekalian? Ini bukan fitnah bahasa Indonesia. Bukan fitnah bahasa kita.
Tapi fitnah bahasa Arab. Apa itu fitnah? Petaka. Boleh jadi anak itu menjadi petaka bagi ayah dan ibunya. Na'udzubillah. Contoh, dia punya anak. Dia tidak ajarkan iman kepada anaknya. Dia tidak perintahkan salat kepada anak-anaknya. Maka anak itu menjadi petaka baginya. Amalnya banyak sekali setiap malam tahajud, tapi anaknya akan bawa dia ke neraka. Maka iman anak-anak kita wajib kita jaga, Bapak Ibu sekalian. Maka mohon maaf, saya sering menyampaikan di mana-mana, anak-anak buat ribut di masjid jangan ditegur terlalu keras. Anak-anak buat ribut di masjid, namanya anak-anak, biar ribut. Kita salat terus, oh terganggu, tambah speaker. Nanti kalau anak-anak itu dibentak, apalagi pertanyaannya, anak siapa ini? Badul sekali. Oh luar biasa, malu bapaknya. Akhirnya tidak berani. Anak kalau tidak dari kecil kita bawa, nanti tidak terbiasa. Maka Bapak Ibu sekalian, ada satu kewajiban kita yang mungkin diabaikan oleh sebahagian orang. Mudah-mudahan kita tidak abaikan. Perintahkan anak kita setiap sampai waktu salat, jaga salat mereka. Sampai kapan? Sampai mereka mati. Kalau tidak, anak itu nanti menjadi petaka bagi kita di akhirat. Alhamdulillah. Tentu kita tidak mau. Kita sudah capek-capek ibadah di sini. Gara-gara anak masuk neraka. Ketika anak disiksa, mau disiksa, dia dibawa ke pinggir neraka, dia bertanya kepada mereka, kenapa aku disiksa? Kenapa aku divonis neraka? Karena kamu tidak salat, karena kamu tidak puasa, karena kamu melakukan maksiat. Kamu sering dijemput oleh laki-laki ini, laki-laki itu. Kamu sering jemput anak gadis ini, anak gadis itu. Padahal dia tidak ada ikatan apapun denganmu. Oh, jadi itu dosa. Ya, dosa lah, kata mereka. Tapi saya tidak tahu. Saya tidak tahu bahwa itu dosa. Karena ibu saya tidak pernah larang ketika saya dijemput sama cowok saya. Ayah saya tidak pernah tegur ketika saya dijemput sama cowok saya. Ayah saya, ibu saya tidak pernah tegur ketika saya menjemput anak gadis orang. Tidak pernah ditegur. Oh, jadi ayahmu tidak pernah kasih tahu? Tidak. Ibumu tidak pernah kasih tahu? Tidak. Dipanggil ayahnya. Dipanggil ibunya. Kamu tak ajarkan iman kepada anakmu. Kamu tak kasih tahu bahwa membawa anak orang itu dosa besar. Bahwa dia dibawa-bawa oleh laki-laki yang bukan suaminya, bukan mahramnya, itu dosa besar. Kamu tidak ajarkan? Oh tidak. Betul kamu tidak ajarkan? Betul. Kamu tidak perintahkan juga anakmu salat? Tidak. Oh kalau begitu kamu yang masuk neraka. Tapi saya salat, saya puasa, saya bahkan tahajud setiap malam, saya puasa Senin Kamis tidak pernah berhenti. Tidak ada artinya. Itu petaka anak Bapak Ibu. Maka generasi kita yang akan berkeluarga wajib kita kasih tahu. Nah, kalau kamu berkeluarga, konsekuensinya secara adat kamu akan punya keturunan. Dan jaga keturunan itu setelah ada. Anak gadis kita ketika dia menikah, kita harus berani berkata kepada suaminya, wahai mantuku, hari ini anakku sudah kuserahkan kepadamu. Selama ini aku jaga imannya, aku jaga salatnya, aku kasih dia uang yang halal. Aku berharap kau jangan rusak iman anakku. Aku berharap kau jangan kasih makan haram kepada anakku. Itu. Dan bahkan kalau bisa ketika akan dilamar, kamu sanggup tidak kasih uang halal kepada anakku? Aku selama ini jaga, seperak pun aku tak kasih yang haram kepada anakku. Jangan kamu nanti jadi pegawai negeri, masuk kantor suka-suka, absennya jujur, kamu tidak jujur. Kamu dapat gaji yang haram, kasih makan anakku. Kita wajib jaga. Jadi kalau tidak Bapak Ibu sekalian, na'udzubillah, anak itu menjadi petaka. Harta juga. Orang yang sombong-sombongkan diri dengan hartanya. Ketika beli HP bagus, saya pernah tanya HP di sebuah konter, apa namanya? Konter mungkin. Orang dia jual HP apa namanya? Konter HP. Jadi saya tanya, lihat HP-nya bagus. Saya tanya, yang ini berapa Pak? Yang mana tuh? Yang ini. Itu 16. Oh, boleh lah. HP-nya cantik sekali. 16, 1.600.000 saya mikir. Itu second. Saya tanya, jika kamu itu apa ya? 16-nya 16 pun. 16 juta. Kapan second? Itu kadang duduknya begini. Orang yang pegang HP yang mahal-mahal itu duduknya begini. Ini HP di tangan. Mutar-mutar. Supaya nampak sama orang bahwa HP-nya HP bagus.
Itu menjadi petaka harta. Sombong karena bajunya mahal, sombong karena rumahnya besar, sombong karena mobilnya mewah, sombong karena perhiasannya banyak. Itu semua jadi petaka. Allah tidak larang kita menjadi kaya, Bapak Ibu sekalian. Allah tidak larang kita punya mobil mewah. Bahkan nanti di antara Bapak Ibu, kalau suatu saat kita dapat informasi bahwa semua tanah di wilayah Ketapang sampai Lampanurun sudah dibeli untuk dibangun lapangan pesawat pribadinya. Alhamdulillah. Senang kita kalau ada di antara kita seperti itu. Tapi jangan sombong. Jangan sombong. Dengan harta itu bukan untuk disombong-sombongkan. Dapat jabatan untuk mengabdi. Maka ketika seseorang menjadi kecil, dia jadi kecil, jadi sombong, itu petaka jabatan kecilnya. Karena ketika menjadi kecil, dia namanya pelayan. Bapak Ibu pernah nggak kira-kira meresapi apa arti pegawai? Kata-kata pegawai itu apa artinya? Pegawai itu adalah tukang kerja untuk melayani orang. Itu arti pegawai. Jadi pegawai negeri, orang yang dilatih bekerja untuk melayani orang. Orang yang punya jabatan itu pegawai, bupati pegawai, gubernur pegawai, dia harus melayani, bukan disombongkan diri. Nah, jadi semua yang didapat yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, kita usahakan itu tidak jadi petaka. Anak-anak kita tidak jadi petaka, cucu-cucu kita tidak jadi petaka bagi kita. Rawat mereka, jaga iman mereka, tanam. Oh, saya tidak sanggup besar, cari orang yang sanggup. Cari pesantren yang di sana ada sekolahnya juga. Bagaimana? Kalau kita tidak mampu, cari. Mereka nanti yang akan ajarkan. Oh, begini terhadap orang tua, begini imannya. Ya. Sebab kalau mereka tidak diasah, mungkin mohon maaf satu sisi sama seperti kita juga. Kalau tidak diasah-asah, kita tidak ingat. Bahkan ada orang, Bapak Ibu sekalian, ada orang yang saya tahu sampai 3 tahun tidak pulang-pulang jenguk ibunya. Bagaimana hati seorang ibu? Sibukkah dia? Tak ada hari libur. Dia sudah punya mobil, punya sopir. Apalagi alasannya? Dia bilang, "Pir, ini kita hari Jumat sore setelah Bapak pulang dari kantor, kita peluk semamai." Kalau ibunya peluk semamai, kita nginap 2 malam di sana. Ya, malam Minggu dan malam Senin. Malam Seninnya subuh buta kita berangkat balik ke Banda Aceh karena jam 8 saya apel. Tapi tidak ada perasaan, santai saja, biasa. Tidak ada perasaan. Nah, ini kenapa? Karena tidak diasah. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti biasa, tapi saya lupa waktu. Seharusnya kita berdiskusi di 20 menit. Ini kita sisa waktu sekitar 13 menit. Mungkin ada yang kita diskusikan. Kalau ada yang kita diskusikan, silakan. Bila tidak ada, kita sambung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tadi ada mulai dengan jamaah di kesempatan kami ada Jumat. Setelah itu kami diskusikan apa yang dikatakan oleh Khatib, yaitu tentang bila mana ada di antara suatu pertama misalnya ada orang yang tidak berbeda, maka semua orang yang dalam satu itu tidak mendapatkan perbuatan. Jadi polemik bagi kami itu. Baik, saya juga mendengar penyampaian itu. Setelah itu saya coba cari, saya coba baca, tapi sampai sekarang saya belum dapat. Mungkin itu pendapat pribadi beliau, mungkin. Ya. Karena yang kami tahu kemakruhan dalam salat itu kepada pribadi-pribadi. Memang orang yang salat tidak pakai penutup kepala di kitab fikih mazhab Imam Syafi'i ditulis makruh. Tutup kepala itu boleh peci, boleh kain, boleh handuk, boleh sorban, boleh topi pet, topi juhang ya. Dia supaya modal ikut sih. Yang penting kepala tertutup. Tapi itu untuk pribadi. Ya,
yang saya dapat tidak berpengaruh kepada yang lain. InsyaAllah mudah-mudahan begitu. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pada suatu ketika misalnya dari suatu tempat yang dari mana ke mana dia daripada yang mau bersama santri kilo sampai kilo solat asar Imam Syafi'i pada santri kita dari sebelah juga di sini jalan ke sebelah no santri bertanya kenapa katanya safnya tidak betul saf di tempat sholat asar dan juga apa jarang sebenarnya terlalu lalu ada di bahasa atau di sisi evaluasi dilakukan itu pertanda tempat itu tidak akur katanya yang jelas jadi terkait dengan pertemuan tadi dan saya bawa yang saya baca ini apa benar yang saya baca ini atau bagaimana penjelasan. Baik, saya coba tambah sedikit. Saat itu Imam Syafi'i berkata, kita tidak nginap di sini karena orang-orang di sini tidak satu hati. Mereka bercerai-berai antara satu dengan yang lain. Dan orang-orang di sini tidak jujur. Nah, banyak di antara mereka yang tidak jujur. Lalu murid bertanya, dari mana Tuan Guru tahu? Kita baru kali ini singgah di tempat ini. Baru kali ini kita melewati tempat ini. Syafi'i menjawab, lihatlah saf salat mereka yang jarang-jarang sebagai pertanda bahwa hati mereka tidak bersatu. Saya setelah membaca itu, saya coba melihat, mohon maaf kalau misalnya yang saya ceritakan terjadi di sini atau di sekitar kita. Kalau cara salat berjamaahnya seperti itu, memang kekacauan di kampung itu tidak pernah hilang-hilang. Masalah di kampung itu tidak pernah hilang-hilang. Masalah ganti PKM saja ribut besar. Padahal ini rumah Allah, kenapa harus ribut? Tapi ributnya besar sekali, apalagi ganti isi. Gantau kedua pemuda, kadulu, nak sumpah. Ya, saya coba pelajari, ternyata benar. Itu denda yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, dari mana Tuan Guru tahu bahwa orang di sini tidak jujur? Lihatlah sah mereka tidak lurus. Bengkok-bengkok. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita biasa berdiri saf salat yang bengkok-bengkok, Allah akan cabut kejujuran di hati kita. Kita berdiri saf jarang-jarang, Allah akan cabut rasa persatuan yang kuat di antara kita. Kalau para sahabat, coba nanti kita baca sama-sama sejarah para sahabat. Cinta mereka kepada sesama mereka luar biasa. Luar biasa. Itu ketika kaum muhajirin disambut oleh kaum ansar. Apa yang mereka minta? Anda yang tidak punya modal, ambillah kebun saya ini, kelolalah. Anda tidak punya modal, ambillah toko saya ini, kelolalah. Begitu satu hati mereka. Kekuatan yang luar biasa. Dan salah satu kekuatan Islam sebenarnya di situ. Tapi hari ini kita berhasil diporak-porandakan oleh orang-orang yang tidak cinta kepada Islam. Dulu Bapak Ibu sekalian ketika perang Irak dan Iran tahun 80 berapa? 91. Banyak sekali orang yang suka ketika Iran kena. Wah, alhamdulillah Syiah beli.
Padahal sebenarnya musuh kita bukan itu. Kita berhasil di kotak-kotak. Dan hari ini coba lihat bagaimana orang negeri Palestina, bagaimana masyarakat Palestina begitu tertekan. Tapi karena rasa persatuan kita kurang. Tak ada rasa itu. Saya jarang melihat ada orang pribadi setelah salat mendoakan orang-orang Palestina. Ada di antara kita, Bapak Ibu sekalian, yang setelah salat khusus mendoakan saudaranya di Palestina. Ya Allah, bantulah saudara saya di Palestina, ya Allah. Saya melihat tadi di TV, ya Allah. Mereka nipu anak-anak yang tidak berdosa. Ya Allah, bantulah mereka. Kenapa itu tak ada? Salah satunya cinta kita kepada sesama kita. Apalagi kita tarik lagi ke kita. Nanti kalau yang saya cerita ada kejadian di kampung kita, ini kebetulan saja. Ada orang keretanya hilang. Hilang keretanya. Beliau cari nafkah dengan kereta itu. Adakah orang-orang patungan, saudara-saudara yang sekampung dengan dia? Hari ini keretanya hilang, besok sudah diganti baru. Kutip setiap rumah. Ayo, Bapak mau kasih berapa? 200, 300, 100? Beli kereta, antar ke beliau. Pak, jangan bersedih lagi. Ada kami, Pak. Ini kereta Bapak. Bapak jangan berhenti cari nafkah. Ayo, kira-kira seperti itu. Yang Bapak tahu ada? Jangan. Itu mudah-mudahan kita mulai dari kita, Bapak Ibu sekalian. Kita mulai dari kita. Kalau ada saudara kita yang susah, bantulah dia. Jangan jadi penonton. Saya kemarin waktu kebakaran di Simpang ini, waktunya Mbak Menasah ya Pak. Saya pulang hampir nggak bisa pulang dulu, macet. Padahal keluar dari situ, akhirnya nggak bisa keluar dari situ. Lutamong lorong di home, udam buho dan dia keji itu jadi. Orang banyak sekali nonton. Sehingga katanya setiap ada kebakaran, mobil pemadam itu susah sekali masuk nonton. Tapi yang berpartisipasi setelah itu menolongnya jarang sekali. Nah ini kita mulai dari di kisah Bapak Ibu sekalian. Ini mohon maaf saya bukan menggurui. Ini minimal di antara majelis kita ini. Kalau ada di antara kita yang musibah, bantu, tolong. Ya, kemudian kita perluas nanti menjadi sekampung. Kita perluas lagi nanti menjadi ketika kita berhaji, ketika berumrah itu menjadi contoh yang luar biasa. Kita tidak kenal bahasa mereka, tidak kenal wajah mereka. Mereka pun tidak paham bahasa kita. Tapi kita satu. Allahu Akbar. Semua orang bahasa apapun, bahasa Inggris yang tidak tahu Allahu Akbar, bahasa Aceh yang tidak tahu Allahu Akbar, tetap Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Oke. Itu sebagai bukti bahwa kita bersatu. Nah, jadi salah satu cara menguatkan persatuan kita, mudah-mudahan kita mulai di waktu Isya nanti. Kalau ada saf yang kosong, kita di samping sana, Pak, tolong ke sana lagi. Sebab kadang imam tidak berani tegur. Misalnya saya dipersilakan jadi imam, saya tidak berani. Saya khawatir terlalu berat saya paksa. Pak, di berapa baju? Saya khawatir tunggu bagian dekat biju, bagian pergi ke saf. Saya khawatir dia menyembunyikan ke kamu apa? Karena lu kau tahu lu pendatang. Ya, jadi sama-sama saja kita jaga. Kalau nak kosong, Pak tolong geser sedikit lagi, Pak. Sebab kalau di sini kosong dan mulai setelah kosong sampai mentok ada pada jemaah. Gara-gara beliau satu orang di sini. Atau di sini kosong, di setelah beliau kosong sampai tidak berhenti kerik. Hanya pahala jemaah gara-gara gonya. Nanti dia tak cepat geser cepat. Sebab ketika imam berkata, sawu sufufakum, rapatkan saf, lurus dan rapi, tak bergeming, puak batsal dina. Rencana kita. Betul? Suara imam seperti angin lalu. Dianggap seperti angin lalu. Padahal kalau saya rapatkan saf, lurus dan rapi, yang masih kosong harap diisi. Udah ada minah batsal dah. Gedengarnya mungkin fikir kebiasaan. Kebiasaan. Baik, insya-Allah begitu. Ada waktu 2,5 menit lagi. Mungkin satu pertanyaan lagi. Bila ada, kalau kami mampu menjawab, silakan. Oh ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah
imam menyampaikan supaya rapat kenapa yang tentangnya. Kemudian yang berdiri di belakang mampu usahakan tiga yang mana tahu terjadi masalah dengan imam, dia mampu menyampaikan. Etika tak kita ketika kawan yang masih berdiri tanda tempat kita selit terus dari belakang maju ke belakang. Baik. Nya disesuaikan. Ketika ada saf kosong, kita yang dari belakang menyelinap masuk di tengahnya, itu disesuaikan. Artinya kalau memang beliau sedang bergerak geser ke samping, ya kita jangan masuk lagi. Tapi kalau memang beliau tidak bergerak, sebab kadang-kadang ada orang gengsi. Begitu dulu kau lain, dulu masuk lu, lu pula. Yang mak beri dia bini orang gengsi, ya tak lu tanya itu. Jadi kita sesuaikan. Ya, tapi mudah-mudahan, mohon maaf para jemaah sekalian, saya mengajak kita yang gerakkan ini. Kita yang gerakkan, jadi kita berdiri rapat. Dan posisi rukuk juga Allahu Akbar setelah terdengar bat, tarik nafas satu kali, baru kita bergerak. Sami'allahu liman hamidah, sudah terdengar dah, tarik nafas tiga, baru bergerak. Jadi nanti orang lain akan mengikuti. Yakinlah Bapak Ibu sekalian, ketika kita menyebabkan seseorang sempurna amalnya, bukan dia saja yang dapat pahala, kita sebagai penyebab. Nanti lama-kelamaan insya-Allah orang akan ikut. Sebab sekarang sampai ke Masjidil Haram tu orang kejar-kejaran dengan imam. Itu jangan dicontoh. Itu orang-orang tak tahu, orang-orang tak faham. Bahkan sekarang sedang beredar satu video ceramah dari seorang penceramah dengan bahasa Arab. Beliau dengan lantang berkata, ditulis terjemahan. Para sahabat berkata, kami selalu sujud setelah Rasulullah sempurna sujudnya. Tidak pernah kami sujud sebelum Rasulullah sempurna sujudnya. Mana sempurna sujud? Dahi sudah menempel, kaki sudah ditekan, itu sudah sempurna. Baru kita sujud. Dan ketika salam Bapak Ibu sekalian, jangan salam dulu kalau imam baru salam satu kali. Tapi salamlah kita setelah imam salam dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kita salam pertama. Setelah imam salam kedua, baru bulat pahalanya, lapluk punau. Yang Assalamualaikum warahmatullahi. Cek perempuan kabul mana pun ada. Sabar. Jadi setelah imam salam dua kali, bukan ada ibu baca. Singkat, kalau singkat silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Oh ya. Terus? Ya apa ya dengar ni buat bismillah. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya terjemahkan saja. Bila satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Ini luas sekali maknanya. Awas kalau nanti anak gadis kita berikan kepada laki-lakinya yang tidak bisa mengurus rumah tangga. Awas, anak kita menjadi anak yang rusak. Begitu juga ceramah, disuruh ceramah kepada bukan penceramah ya, suka aja dia. Bahkan saya pernah mendengar ceramahnya ketika seorang perempuan bertanya, sebelum dia jawab apa katanya? Bicara saja sudah seperti itu, apalagi kalau mendesak. Tabiatnya kami ni apa? Orang bertanya dia apa dia pada Pak gimana jadi dia? Jadi tanya masalahkan kepada yang ahlinya. Sebab tanya kali gunung punya di Aceh kali punya di senang awalnya budaya tuan. Cuma jangan beli lah. Dia tak kapi. Baik demikian Bapak Ibu sekalian.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.